Halo guys, David di sini. Perkenalkan, saya Immanuel David Pratista, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Kristen Buta Wacana. Pada kali ini saya akan membahas tentang mini project IoT yang pertama, yaitu implementasi dasar control-LED pada Node MCU. Nah, control-LED yang dilakukan akan menerapkan implementasi yang seperti pada lampu merah atau lampu apel yang ada di perempatan jalan maupun di pertigaan jalan. Nah, alat-alat yang akan saya gunakan yaitu adalah pertama adalah project board, lalu ada Node MCU. Nah, di sini saya menggunakan Node MCU yang 32S. Lalu ada kabel jumper. Di sini saya menggunakan yang male to male. Lalu lampu LED. Di sini saya hanya menggunakan satu warna saja yang biru karena keterbatasan. Lalu yang terakhir ini hanya opsional, yaitu resistor. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan resistor. Rangkaian yang saya buat di sini ada, saya menggunakan pin 23, pin 22 dan pin 1 yang akan diberi daya, lalu akan dipasangkan ke bagian kutub positif dari LED ini, dari tiap LED ini. Nah, lalu yang kuning ini adalah ground akan ditaruh di sini, dipasangkan di sini, lalu semua yang saya jajar di sini akan mendapatkan ground juga, menjadi ground, maka setiap bagian ini akan disambungkan ke bagian negatif dari LED. Nah, ini adalah source code saya untuk program atau project saya. Nah, di sini saya menginisialisasikan variabel LED pin ada 1, 2, 3, yaitu yang diisi dengan 23, 22 dan 1. Jadi nanti saya akan menggunakan pin 23, 22 dan pin 1. Nah, di sini saya juga membuat variabel LED state yang diinisialisasikan pertama nilainya adalah low. Lalu ada variabel count yang saya set nilai 3, yang di sini nanti akan membantu untuk menentukan LED mana yang akan dinyalakan. Nanti bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada variabel current milis. Nah, current milis ini akan menyimpan nilai yang dari fungsi milis. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai, yaitu sudah berapa milidetik terlewati semenjak program dijalankan. Nah, ini juga ada variabel previous milis yang nantinya akan membantu untuk membantu kita menghitung berapa waktunya, apakah sudah melewati interval atau belum. Nah, di sini juga ada variabel interval yang kita set 1000. Ini berarti nanti akan menjadi 1000 milisecond, yaitu 1 detik. Nah, di sini saya setup pin menggunakan pin mode, yaitu pin 1 ini yang tadi adalah pin 23 di board. Nah, akan menjadi output. Begitu seterusnya, pin 2 yaitu pin 22 akan dibuat menjadi output. Pin 3 yaitu 1 juga akan dibuat menjadi output. Nah, di sini akan mulai ngeloop untuk programnya. Nah, ini jika saya menggunakan ulangan while, jika kondisinya sama kondisinya adalah true, maka akan terjadi pengulangan di sini terus. Nah, di sini kita set current milisnya atau waktu sementara. Waktu sekarang adalah waktu yang berdasarkan dari nilai milisnya, fungsi milis. Nah, jika waktu sekarang itu dikurangi dengan waktu sebelumnya, adalah lebih atau sama dengan interval, atau bisa kita anggap sudah sesuai dengan intervalnya, maka kita akan melakukan kode di bawah ini. Nah, di sini waktu previous milisnya akan menjadi waktu
waktu sekarang. Nah, di sini jika pada kondisi saat ini adalah low atau tidak menyala, maka akan dibuat menjadi menyala, dibuat state-nya menjadi high. Menyimpan nilai state yang high atau state menyala. Nah, jika tidak low, berarti state-nya akan dibuat menjadi low. Nah, di sini kita akan menggunakan pertama, karena di count-nya 3, maka kita akan masuk ke count 3 dulu. Jika count-nya 3, maka sistem akan membuat pin yang pertama tadi atau pin 23 tadi sesuai dengan state-nya sekarang. Lalu yang kedua, jika count-nya 2, maka akan membuat LED pin yang kedua yaitu 22. Jika 1 akan merubah yang pin 3 atau yang pinnya 1 di board. Nah, nanti sesuai yang di sini tadi. Jika awalnya adalah low, akan dibuat menjadi high, yaitu berarti menyala. Jika awalnya high, jika tidak low atau high, maka akan dibuat jadi low, berarti mati. Nah, jika di kondisi setelah kondisi tadi percabangan tadi adalah low dan kondisinya adalah bukan 1, maka count-nya akan berkurang. Jadi dari 3 tadi, jika nanti akan mengulang, akan menjadi 2 lalu menjadi 1. Nah, jika kondisinya itu count-nya 1, maka count-nya akan di plus dengan 2, berarti akan kembali ke 3. Jadi nanti dari 3 nyala mati, lalu 2 nyala mati, 1 nyala mati, dan count-nya kembali ke 3, akan mengulang seperti ini lagi dan akan terjadi begitu terus. Nah, jika saat perpindahan tadi, jika low dari 3-nya sudah dari low nyala terus mati, nah dari mati ini akan mengulangi perulangan, dan dengan begitu nanti bisa akan masuk ke yang kedua tadi. Berikut adalah demo dari mini project pertama ini. Nah, lampu bergantian menyala selama 1 detik dan mati juga selama 1 detik. Mungkin memang belum mirip dengan lampu apel yang untuk siap lampunya nyala waktunya bisa berbeda-beda. Nanti bisa di set sesuai dengan intervalnya sendiri-sendiri. Nanti di setiap bagian count-nya dibuat intervalnya diberi nilai yang berbeda, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.